أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم نادى سبحانه وتعالى في المحكم التنزيل: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali pada siang hari ini khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu bermuhasabah diri, bertafakkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kesalahan yang telah kita perbuat, bahkan dari pagi tadi sampai saat sekarang ini. Sudah berapa rasanya dosa demi dosa yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah masih selalu melimpahkan kepada kita rahmatnya, selalu memberikan kepada kita nikmatnya. Rezeki tak henti-hentinya menghampiri kita dari sejak bangun tidur pagi tadi sampai saat sekarang ini. Namun barangkali masih banyak di antara kita yang tidak menyadari itu, sehingga mudah saja tangan ini atau mudah saja bibir ini mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka dari itu pada hari ini, momen Jumat kali ini, di hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari, mari kita menghadap kepada Allah dengan tunduk sebagai seorang hamba kepada Tuannya, sebagai seorang makhluk kepada Sang Khalik, karena kita makhluk yang diciptakan dan Allah Khalik yang menciptakan kita. Kita mengadu kepada Dia karena kita tidaklah sempurna. Kita mengadu bahwasanya kita ini banyak dosa. Maka dari itu ampunilah ya Allah segala macam dosa yang sengaja ataupun yang tidak kami sengaja di atas permukaan bumi ini. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah tadi telah khatib bacakan sepenggal ayat di dalam surah Al-Baqarah yang lebih kita kenal dengan ayat kursi, karena memang di dalam penggalan ayat tersebut Allah menyebutkan seberapa luasnya kursinya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari ini khatib mengingatkan kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita fikirkan bagaimana bentuk kursinya Allah.
Apakah sama bentuknya dengan kursi yang kita miliki pada hari ini? Atau sebagaimana kursinya seorang raja di dalam istana? Tidak. Berbeda dengan itu semua. Karena itu akan menyalahi daripada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah yang 20, mukhalafatu lil hawadith, berbeda dengan makhluknya. Jika Allah sama dengan apa yang kita miliki, berarti sesungguhnya bukan seperti itu Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam ayat kursi tadi terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Karena kita di dalam kehidupan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya kita diutus ke permukaan bumi ini untuk berdakwah, mengajak kepada jalan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapa mereka yang memiliki perkataan yang baik itu? Mimman da'a ila Allah. Mereka yang selalu mengajak kepada Allah. Mereka yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dakwah ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ulama saja? Atau hanya bisa dilakukan oleh seorang kiai atau ustaz saja? Tidak. Sesungguhnya dakwah itu bisa dilakukan oleh siapapun saja. Kalau kita memang merupakan seorang kepala rumah tangga, maka kita akan berdakwah di dalam lingkungan rumah kita. Jika kita merupakan seorang pemimpin di masyarakat atau seorang masyarakat di dalam suatu negeri, maka kita berdakwah untuk masyarakat itu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allahu la ilaha illahu. Apakah ada Tuhan selain Dia? Apakah ada yang pantas untuk kita sembah melainkan Dia? Allah sudah katakan di dalam ayat tersebut, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kalimat yang selalu kita ucapkan sebelum kita akan melaksanakan atau mendengarkan khutbah Jumat ini, kalimat thayyibah itu, la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati, dan dengan kalimat itu insyaallah nantinya kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Apakah ada yang mengatakan dirinya, ataukah ada yang hari ini pantas mengatakan dirinya bahwa saya tidak akan pernah mati, bahwa saya akan hidup untuk selama-lamanya, bahwa saya memiliki sifat baqanya Allah, kekal di dunia ini selama-lamanya? Tidak. Tidak ada yang hari ini bisa mengatakan seperti itu. Mulai dari sejak zaman penciptaan Nabi Adam dulu sampai akhir zaman nantinya, tidak ada satu orang manusia pun yang namanya makhluk akan menghadap Sang Khalik, pasti tidak akan pernah kekal di atas permukaan bumi ini. Hanya Dia yang memiliki itu. Huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup, al-qayyum. Tidak ada yang bisa mengurus kita. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat kepada kita. Rezeki yang kita cari, pulang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang itu, kalau Allah tetapkan sebanyak itu, akan sebanyak itu kita dapatkan. Hanya Dia yang bisa mengurus kita di atas permukaan bumi ini. Lalu mengapa banyak juga di antara kita yang berdoa tidak kepada Allah?
Banyak di antara kita yang berharap tidak kepada Allah. Jika kemiskinan mulai datang, jika uang mulai habis, jika harta mulai tidak ada, maka kita tidak mengadu kepada Dia. Kenapa? Bukankah hanya Dia yang mampu untuk menolong kita? Adakah manusia yang mampu untuk menolong kita? Tidak. Mengadu kepada seorang jenderal akan pensiun. Mengadu kepada seorang pejabat akan dia ambil jabatannya. Mengadu kepada seorang konglomerat, dia akan mati. Bersandar kita kepada pohon yang rindang, pohon akan tumbang. Bersandar kita kepada tiang yang kokoh, tiang akan runtuh. Tidak ada tempat bersandar kecuali Dia. Dia yang selalu mengurus kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran di dalam ayat kursi ini, karena hanya Dialah yang pantas untuk dipertuhankan, maka perbaiki akidah kita. Karena pada hari ini kita sudah detik-detik meninggalkan tahun 1442 Hijriah menuju tahun baru Islam 1443 Hijriah. Apakah kesalahan yang ada setahun ini sudah kita perbaiki atau belum? Apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Ataukah mungkin tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin? Ataukah mungkin tahun ini sama saja dengan tahun kemarin? Itu yang akan kita pertimbangkan di dalam kehidupan kita. Sebaiknya orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang dari tahun ke tahun selalu memperbaiki dirinya, selalu melakukan yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berangkat dari sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memiliki suatu kebiasaan bahwasanya jika hendak meninggalkan bulan atau meninggalkan tahun pada satu tahun tersebut untuk menginjakkan kaki di tahun yang baru, di tahun selanjutnya, Rasulullah membiasakan diri untuk muhasabah. Rasulullah dan para sahabatnya selalu menangis di malam hari. Mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang telah dilakukan pada satu tahun ini. Mungkinkah dia yang sudah dijanjikan Allah masuk surga itu, dia yang sudah memiliki kunci surga itu, dia yang akan membuka pintu surga itu nantinya, selalu muhasabah diri, selalu dia menghitung dirinya, selalu dia tidak pernah berhenti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita yang surga saja belum tentu di mana, yang belum tentu kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berlengah-lengah di dalam kehidupan yang fana ini. Kita masih bisa mengenyampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan segala sesuatu yang kita lakukan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pelajaran satu lagi, bahwasanya tidak ada orang yang paling beruntung, dialah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Mereka yang menyisakan, mereka yang mengutamakan waktunya untuk Allah dan melebihkan waktunya untuk dunia. Bukan mengutamakan waktunya untuk dunia lalu dengan sisa-sisa itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم نادى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.